Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimi no Kotoka Teisuke 100 Season 2 episode ke-7. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Rentaro dan semua pacarnya yang kini sedang jalan-jalan bersama. Lantas ketika berada di tengah perjalanan, di sini Rentaro berpapasan dengan seorang gadis yang menurut si narator, gadis itu bakalan menjadi jodoh selanjutnya dari Rentaro. Bocah satu ini memang agak beda. Baru pembukaan episode, di sini Rentaro mau dapat jodohnya lagi. Namun karena Rentaro dan gadis itu tidak saling pandang, sehingga membuat Rentaro pun di sini belum jatuh cinta kepada gadis itu. Lalu karena hari ini sedanglah hari libur, sehingga kini Rentaro dan pacarnya pun sedang pergi kencan ke tempat karaoke. Dan di sini mereka pun terlihat sangat menikmatinya, terutama Rentaro yang sangat antusias ketika melihat pacarnya yang sedang bernyanyi. Namun sayang, di sini yang kurang bisa menikmatinya adalah Shizuka, karena Shizuka orangnya memang hampir tidak pernah berbicara secara langsung karena saking malunya Shizuka ketika berinteraksi. Lalu di saat Shizuka yang sedang mengambil minum, di sini Rentaro tak sengaja mendengar suara pelan dari Shizuka yang tengah menirukan suara nyanyian dari dalam. Yang mana di sini Rentaro merasa sangat gemas kepada Shizuka karena rupanya Shizuka bisa bernyanyi meskipun pelan. Dan di sini Shizuka pun meminta maaf kepada Rentaro karena dirinya tidak bisa bernyanyi di sini. Yang mana sebelumnya Rentaro sempat merasa khawatir dengan Shizuka jika Shizuka harus ikutan kencan di tempat karaoke. Namun karena Shizuka merasa tak masalah, sehingga Shizuka pun di sini tetap memaksa ikut pada kencan kali ini. Lantas di sini Rentaro pun mencoba menghibur Shizuka bahwa Shizuka tidak perlu memaksakan diri untuk bernyanyi jika memang Shizuka tidak mau bernyanyi. Namun jika Shizuka tetap ingin ikutan bernyanyi, maka Shizuka juga tidak perlu untuk merasa sungkan menahan dirinya. Yang mana hal ini dikarenakan karaoke memang bukanlah tempat kontes bernyanyi, melainkan sebuah tempat untuk saling bersenang-senang. Beberapa saat pun berlalu, ketika sudah tidak ada lagi yang ingin bernyanyi, di sini Shizuka pun menawarkan diri untuk mencoba bernyanyi. Seketika Rentaro dan yang lainnya pun di sini merasa antusias dengan nyanyian yang akan dibawakan oleh Shizuka. Dan di saat Shizuka bernyanyi sambil menghadap layar, seketika mereka pun di sini merasa terguncang dengan suara imut dari Shizuka ketika bernyanyi. Dan bahkan di sini Rentaro dan Hahari sampai terlempar ke dinding karena saking imutnya suara dari Shizuka. Selain itu, perlahan Iku dan Nano pun juga ikutan terlempar ke dinding karena mereka yang tak tahan dengan keimutan dari suaranya Shizuka. Dan karena suara nyanyian Shizuka malah semakin kuat, di sini Medo mencoba menjadi perisai agar Hahari dan juga yang lain tidak terkena damage yang berlebihan. Lantas ketika Medo tak sengaja membuka matanya, tiba-tiba di sini Medo malah terbayang kemana-mana karena efek betapa imutnya suara dari Shizuka. Sehingga kini Medo pun akhirnya juga ikutan terpental menuju ke dinding. Lantas di sini Kurumi malah terbayang makanan ketika ia berhadapan dengan suara Shizuka yang imut. Dan seperti sebelumnya, di sini Kurumi juga ikutan terlempar ke dinding karena ia yang tidak bisa mengendalikan nafsu makannya. Kemudian di sini Kusuri pun baru sadar tentang alasan betapa kuatnya suara imut dari Shizuka. Yang mana tadi ia sengaja membuat sebuah ramuan berupa pengharum yang nantinya bisa membuat damage suara nyanyian menjadi meningkat tergantung dari keimutan dari suara mereka. Lantas di sini Kusuri berniat untuk memberi penawar pada pengharumnya agar ia bisa menghentikan suasana ini. Namun karena Kusuri tidak kuat menahan suara Shizuka, sehingga membuatnya pun di sini ikutan terpental bersamaan dengan obat penawarnya. Dan di sini tinggal Hakari dan juga Karane yang masih bisa bertahan dengan imutnya suara Shizuka. Lantas karena Hakari tidak ingin kalah dari Karane, sehingga Hakari di sini mencoba menggoda Karane bahwa suatu saat nanti Karane bakalan mengandung anak dari Rentaro. Seketika Karane pun di sini ikutan terpental sebab dirinya merasa malu ketika membahas masalah anaknya dan juga Rentaro. Lalu tak lama setelahnya di sini Hakari pun juga ikutan terpental ke dinding
karena kini suara dari Shizuka malah semakin kuat daripada sebelumnya. Dan tak lama kemudian di sini Rentaro pun akhirnya bangkit dan ia pun berniat untuk menemani Shizuka bernyanyi. Yang mana dirinya saat ini tidak akan membiarkan pacarnya sendirian di saat pacarnya yang saat ini sedang bersenang-senang bernyanyi. Namun karena kini suara Shizuka sedang ditambah dengan Rentaro, sehingga membuat pacar yang lainnya pun di sini makin merasa tak tahan karena mereka kini sedang mendengar suara dari orang yang sangat mereka cintai. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita pun diperlihatkan Rentaro yang kini sedang berada di sebuah mall. Dan di saat Rentaro yang sedang membuka ponselnya, tiba-tiba di sampingnya terdapat seorang gadis yang kini juga sedang lihat-lihat di sana. Lantas ketika Rentaro sedang saling pandang dengan gadis itu, tiba-tiba di sini muncul aura aneh yang biasanya sama persis ketika Rentaro sedang mendapatkan pacar baru. Gadis tersebut bernama Mimi, dan ternyata Mimi adalah kakak kelas dari Rentaro yang juga bersekolah di sekolah yang sama dengan Rentaro. Dan tak perlu waktu lama, di sini Mimi pun langsung meminta kepada Rentaro agar Rentaro mau menerima dirinya menjadi pacar Rentaro. Namun di sini Rentaro malah merasa gugup karena Mimi di sini merupakan gadis yang sangat cantik, yang mana selain punya paras yang cantik, di sini Mimi juga selalu pede dengan kecantikannya karena Mimi orangnya memang sangat terobsesi dengan hal yang cantik dan juga indah. Lantas karena merasa Rentaro di sini kurang indah, sehingga kini Rentaro pun diajak untuk membeli baju-baju yang cantik. Lalu setelah berdandan sesuai arahan dari Mimi, kini mereka berdua pun mulai saling nongkrong di mall tersebut. Dan ketika di sana, di sini Mimi mendapat perhatian banyak orang karena betapa cantiknya Mimi di sini. Dan bahkan di sini Mimi pun merasa pede saja dan selalu menjunjung tinggi betapa cantiknya dirinya. Namun meski dirinya merasa cantik, ia dulu pernah kalah cantik dari seseorang. Lantas di sini Rentaro pun malah membayangkan Nano karena Nano merupakan pacarnya yang paling cantik. Lalu karena Mimi di sini malah menyombongkan kecantikannya, sehingga di sini malah menyulut emosi dari sepasang kekasih yang sedang pacaran. Yang mana di sini si cowok mencoba menghibur pacarnya yang sedang minder dengan mengatakan bahwa alasan Mimi bisa cantik karena merupakan keluarga dari orang kaya. Mimi yang tahu pun di sini berusaha menenangkan Rentaro yang kini merasa tak terima setelah Mimi dihina. Lantas di sini Mimi pun menegaskan bahwa dirinya wajar saja merasa bangga dengan kecantikannya karena ia bisa sampai ke tahap ini karena kerja kerasnya dalam belajar dan mencari uang sendiri. Dan melihat Mimi yang sombong, si cowok itu pun berniat untuk usil dengan ia yang akan mengotori baju Mimi dengan minumannya. Namun seketika Rentaro pun berusaha melindungi Mimi sehingga kini baju Rentaro lah yang terkena nodanya. Lantas karena dirasa cukup meresahkan, seketika cowok itu pun dikejar oleh satpam yang ada di sana. Mimi yang tahu pun di sini merasa baper dengan Rentaro karena Rentaro mau mengotori dirinya sendiri demi Mimi. Lalu ketika cowok tadi hampir terjatuh pada noda minumannya tadi, seketika Rentaro pun di sini mencoba menolongnya agar si cowok itu tidak ikutan kotor. Dan ternyata meski si cowok itu sangat menyebalkan, namun sebenarnya Rentaro di sini merasa respect karena alasan cowok itu merasa marah kepada Mimi sebab si cowok itu ingin peduli kepada pacarnya. Seketika cowok itu pun meminta maaf kepada Rentaro dan ia pun mengakui kesalahan yang ia perbuat tadi. Mimi yang tahu pun di sini makin merasa baper kepada Rentaro karena meski Rentaro tidak seindah yang ia inginkan, tapi Rentaro punya hati yang sangat indah dan juga cantik. Sehingga kini Mimi pun kembali menyatakan perasaannya kepada Rentaro dan meminta kepada Rentaro untuk menjadikannya sebagai pacar Rentaro. Namun sebelum itu, di sini Rentaro ingin memberitahu bahwa dirinya saat ini sudah punya pacar sebanyak 9 gadis. Dan meskipun awalnya Mimi merasa shock mendengarnya, namun Mimi di sini tetap mau menerimanya karena menurutnya menjadi ke-10 merupakan nomor yang indah dan cantik. Dan tak lama setelahnya, rupanya kini Rentaro bertemu dengan Nano dan Shizuka yang kebetulan saat ini sedang berbelanja di sini. Lalu tak disangka orang yang pernah mengalahkan kecantikan dari Mimi di sini adalah Nano. Dan karena Nano merupakan pacar dari Rentaro, sehingga membuat Mimi pun di sini tak sudi jika dirinya berada di keluarga yang sama dengan Nano. Oleh sebabnya di sini Mimi pun membuat sebuah tantangan kepada Nano dan jika ada yang kalah nantinya harus bercerai dengan Rentaro.
Seketika Nano pun di sini menerima tantangan dari Mimi, meski taruhannya ia harus cerai dengan Rentaro. Dan bagaimanakah nantinya nasib dari Rentaro? Apakah nantinya ia akan tega menceraikan salah satu dari pacarnya tersebut? Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kami admin Yuna pamit undur diri, see you in the next video.